Selamat datang kembali di channel Madam Supro bersama dengan Nina yang membawakan cerita baru untuk Anda. Di kota kecil di Inggris bernama Kent, tinggal seorang anak bernama Lucy Blackman. Orang tuanya cerai ketika ia masih kecil, jadi ia tinggal bersama dengan ibunya dan kedua saudaranya. Sejak kecil, Lucy dikenal sebagai anak yang aktif dan ceria. Ia juga dikenal sebagai anak yang suka merencanakan masa depannya, sehingga ia dengan mudah lulus dari sekolah-sekolahnya. Lucy bercita-cita menjadi pragawati ketika ia besar, dan ia menjalani cita-citanya. Dengan pekerjaannya di sebuah penerbangan Inggris, ia bisa berkeliling dan melihat dunia. Tetapi lama-kelamaan, Lucy lelah dengan tuntutannya untuk terus berpergian dengan sedikit waktu beristirahat. Gaji seorang pragawati juga tidak banyak, sehingga Lucy terlilit hutang. Lucy bersama dengan seorang temannya memikirkan cara untuk keluar dari pekerjaan tersebut dan memulai babak baru. Mereka berpikir bahwa traveling tidak harus berpergian dari satu negara ke negara lain. Mereka bisa saja memilih suatu negara dan tinggal di negara tersebut. Selain itu, mereka selalu kagum dengan negara Jepang dan selalu ingin tinggal di sana. Jepang tidak hanya memiliki kultur yang baik, teknologi yang modern, serta ramah terhadap ekspatriat, tetapi juga banyak hal menyenangkan lainnya yang bisa ditemukan di sana. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri karir mereka sebagai pragawati, lalu pergi ke Jepang dengan harapan mereka mampu melunasi hutang mereka. Pada Mei tahun 2000, Lucy dan Louis, teman Lucy, sudah berada di Tokyo dan tinggal di sana. Mereka memilih tempat tinggal di mana ada banyak pendatang, seperti dirinya, tinggal dan mencari pekerjaan di Jepang. Mereka pun mencari sebuah pekerjaan dengan bayaran yang baik di Tokyo. Mereka menemukan sebuah klub malam bernama Klub Casablanca, di mana klub tersebut banyak mempekerjakan wanita dari barat untuk melayani pelanggan mereka. Pekerjaan mereka terbilang relatif aman. Meski mereka diupah untuk menjadi staf di klub malam dan melayani pelanggan, Klub Casablanca memiliki peraturan yang ketat untuk melindungi pekerjanya. Mereka hanya boleh menyediakan minuman, menyalakan rokok, sesekali berkaraoke dan menggoda pelanggannya, tetapi tidak boleh berdansa dengan pelanggan, menelanjangi dirinya, atau ditelanjangi oleh orang lain. Mengetahui pekerjaan Lucy, ibunya sempat khawatir, tetapi Lucy meyakinkan ibunya bahwa Lucy tahu batasan-batasan yang ada dan ia bisa melindungi dirinya sendiri. Pada tahun 2000, Lucy diajak berkencan oleh salah satu pelanggannya dari klub. Ia mengatakan pada Louis bahwa ia akan mendapatkan HP baru sebagai imbalan. Louis mengatakan untuk tidak pulang terlalu malam, karena mereka akan pergi malam itu. Lucy mengiyakan lalu berangkat berkencan. Selama berkencan, Lucy mengirimkan 3 pesan teks kepada Louis. Pertama, ia mengabari Louis bahwa ia sudah sampai di tempat kencannya dan bertemu dengan pelanggannya. Kedua, Lucy mengabari jika ia diajak ke pantai oleh pelanggannya. Teks ketiga, yaitu teks terakhirnya, mengatakan bahwa ia akan sampai di rumah dalam waktu 30 menit. Pesan tersebut dikirim pada jam 6 malam lebih 45 menit. Namun ketika sudah jam 8 malam dan tidak ada kabar dari Lucy, temannya pun panik. Apa yang harus Louis lakukan ketika temannya menghilang di kota asing yang besar? Bukan hanya sekedar kota asing, tetapi ibu kota dari sebuah negara dengan jumlah penduduk yang besar. Belum lagi Louis memiliki bahasa yang berbeda dengan penduduk Jepang, serta praktek hukum yang berbeda dengan negaranya sendiri. Hal ini membuat masalah tersebut semakin berat bagi Louis. Louis pun mencoba menghubungi polisi akan kasus ini, tetapi sepertinya mereka tidak tertarik. Berhari-hari telah berlalu, dan Louis masih belum menerima kabar dari Lucy. Tiba-tiba Louis mendapat telepon dari nomor asing. Ketika dijawab, yang menelepon memiliki aksen Jepang, meski mampu berbahasa Inggris dengan pelan. Penelepon tersebut mengatakan bahwa Lucy baik-baik saja, dan sudah bergabung dengan sebuah kultus. Ia juga mengatakan bahwa Lucy saat ini sedang berlatih di sebuah tempat. Begitu Lucy tidak mampu memberikan kabar ke beberapa orang, ibunya langsung panik di Inggris. Ibunya merasa bahwa Lucy tidak pernah menghilang tanpa kabar, sehingga janggal jika Lucy tiba-tiba menghilang. Begitu ibunya tahu Lucy menghilang, ia langsung mengirim saudara Lucy, Sophie, dan ayah Lucy, Jamie, untuk pergi ke Tokyo, Jepang. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan menghadapi sebuah perjalanan yang panjang dan mahal. Meski mereka telah melaporkan laporan orang hilang, polisi Jepang nampak tidak tertarik dengan kasus tersebut. Hari-hari selanjutnya,
keluarga Lucy frustasi akibat bekerja sama dengan kepolisian Jepang. Kepolisian Jepang tidak peduli terhadap kasus ini, karena mereka menganggap bahwa Lucy sudah dewasa dan bebas melakukan apapun yang ia mau. Saat itu, usaha kepolisian Jepang sangat buruk. Belum lagi keheningan Lucy bisa diartikan sebagai kematian. Ditambah dengan kepanikan dari keluarga Lucy, waktu menjadi esensi. Ayah dan saudari Lucy memutuskan untuk meminta bantuan media. Mereka berharap jika mereka mendapatkan atensi publik yang banyak, maka kepolisian setempat akan lebih enggan untuk membantu mereka. Mereka juga berharap mampu mendapatkan informasi dan bantuan dari publik, sehingga mereka dengan lebih cepat menemukan Lucy. Usaha mereka tidak sia-sia. Melalui media Jepang, publik banyak memberikan empati dan bantuan kepada mereka. Kasus Lucy menjadi populer, dan kepolisian Jepang mendapat tekanan yang besar untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Mereka bahkan mampu menarik perhatian duta besar Inggris dan meminta bantuan kepada publik. Saat ini, media Jepang dan Inggris memusatkan perhatian mereka atas hilangnya Lucy. Beberapa minggu setelahnya, polisi mendapatkan surat yang ditulis oleh tangan. Sepertinya tulisan tangan tersebut berasal dari Lucy. Lucy mengatakan dalam suratnya bahwa ia baik-baik saja dan tidak ingin dihubungi. Bagaimanapun, tanda tangannya terlihat palsu, seolah seseorang sedang bermain-main dengan kepolisian Jepang. Melihat perkembangan kasus ini, keluarga Lucy menyewa detektif privat di Inggris dan mengirimnya ke Jepang. Detektif tersebut mulai mengobservasi lokasi Lucy tinggal dan bekerja. Ketika ia datang ke klub Casablanca, seorang staf datang ke detektif tersebut. Ia bercerita bahwa ia pernah melihat Lucy dengan seorang pria beberapa malam sebelum Lucy menghilang. Staf tersebut juga mendeskripsikan wajah pria tersebut. Dengan bantuan dari kepolisian Inggris, detektif tersebut mampu membuat profil seperti apa perkiraan wajah penculik Lucy. Ia digambarkan memiliki kacamata yang besar dengan rambut yang tebal. Detektif menyebarkan profil wajah tersebut ke media dan mendapatkan banyak respon, terutama dari wanita barat. Mereka semua melaporkan berbagai cerita dan pengalaman mereka bersama dengan pria dengan wajah tersebut. Setelah mengumpulkan berbagai cerita, detektif pun mampu menciptakan pola dari pria tersebut. Pria tersebut selalu mengiming-iming wanita muda untuk bertemu dengan imbalan uang atau barang mewah. Tetapi pria tersebut selalu mengajak mereka ke apartemennya dan mengkontaminasi minuman mereka, lalu mulai menyerang mereka. Meski pria tersebut menggunakan nama yang berbeda dari korban satu ke korban yang lain, penampilannya tidak pernah berubah. Mereka juga melaporkan bahwa pria tersebut adalah pria paruh baya dengan wajah yang cukup tampan, karismatik, dan terlihat kaya. Minggu berubah menjadi bulan, dan tidak ada perkembangan yang signifikan terhadap kasus Lucy. Atensi publik pun mulai turun. Mereka tidak lagi tertarik atau ingat terhadap kasus Lucy. Keluarganya bahkan mulai yakin bahwa mereka tidak akan pernah bertemu dengan Lucy. Tetapi semua ini akan berubah ketika seorang polisi menemukan petunjuk yang besar. Pada bulan Oktober tahun 2000, tersangka utama telah teridentifikasi. Tersangka tersebut bernama Joji Obara, seorang keturunan Korea yang tinggal di Jepang. Ia sering datang ke klub Casablanca, meski dengan nama yang berbeda. Meski demikian, deskripsinya sangat sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh berbagai korban. Joji dan kedua saudaranya hidup dalam kekayaan berkat ayahnya. Ayah Joji merupakan imigran dari Korea yang berhasil membuat keluarganya kaya di Jepang. Joji lahir pada tahun 1952 ketika ayahnya sudah mampu menghasilkan banyak uang. Ia pun tumbuh melihat kekayaan ayahnya. Ketika ia berhasil memasuki salah satu sekolah SMA yang baik, ayahnya menghadiahkan Joji sebuah rumah. Sayangnya pada usia 17 tahun, ayahnya meninggal dan meninggalkan warisan sebesar 40 juta yen yang tersebar di Osaka dan Tokyo, atau sekitar 4,5 miliar rupiah. Joji lulus dari sebuah universitas dengan gelar hukum dan politik dan mulai bekerja, sementara kedua saudaranya bekerja sebagai dokter pada saat itu. Pada usia 30-an, Joji mulai bosan dengan pekerjaannya yang menjemukan. Pada tahun 1986 hingga 1991, Jepang memiliki gelembung ekonomi. Artinya, banyak harga properti dan saham akan meroket. Joji banyak menginvestasikan hartanya di kedua hal tersebut, karena ia yakin harganya akan terus naik. Namun pada tahun 1992, gelembung ekonomi pecah,
dan harga properti serta saham menjadi anjlok. Joji dan perusahaannya hampir bangkrut akibat penurunan ekonomi Jepang. Joji pun mengubah perusahaannya menjadi tempat pencucian uang bagi para yakuza alias mafia dari Jepang. Nama Joji mulai terdengar oleh polisi, dan polisi mulai membangun profil Joji. Akhirnya pada akhir bulan Oktober tahun 2000, Joji ditangkap dan dituduh atas 5 dugaan kekerasan. Penangkapan Joji membuat polisi mampu menginvestigasikan seluruh properti dan barang Joji. Bagaimanapun, temuan mereka mengejutkan mereka sendiri. Mereka menemukan ratusan video berisi Joji sedang memanfaatkan wanita-wanita muda yang sedang tidak sadar akibat obatnya. Meski demikian, Joji selalu membantah walau bukti menunjukkan arah padanya. Keluarga Lucy butuh bukti dan informasi lebih banyak untuk menghukum Joji. Sekali lagi mereka meminta bantuan publik untuk menolong mereka, terutama jika mereka memiliki informasi ataupun bukti terkait kejahatan Joji. Seorang pria dari Australia mendengar kabar ini dan segera datang ke Jepang untuk menceritakan pengalamannya. Ternyata ia memiliki seorang kekasih yang tinggal di Jepang dengan pengalaman yang serupa seperti Lucy. Kekasih pria tersebut bekerja di klub Casablanca, lalu bertemu dengan Joji, lalu ditemukan tidak sadar. Wanita tersebut dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal karena gagal liver. Liver wanita tersebut ditemukan mengandung sejumlah racun saat itu. Dengan saksi tersebut, dugaan Joji berubah menjadi dugaan pembunuhan. Polisi pun mulai mencari bukti lain. Mereka mulai mengobservasi lokasi sekitar rumah Joji. Apartemen Joji terletak di dekat pantai, dan di sekitar pantai tersebut mereka menemukan sebuah goa. Di dalam goa, polisi menemukan hal yang mengejutkan bagi mereka. Terdapat banyak bungkusan, dan ketika dibuka, bungkusan tersebut berisi potongan-potongan tubuh manusia. Mereka terus mencari dan menemukan mayat dengan rambut pirang. Mereka membawa mayat tersebut untuk diidentifikasi. Namun seperti yang kita sudah duga, mayat tersebut adalah mayat Lucy Blackman. Harapan keluarga Lucy langsung pupus. Mereka berharap dapat bertemu dengan Lucy suatu saat nanti. Tetapi penemuan tersebut menghancurkan harapan mereka. Dengan penemuan besar tersebut, Joji diduga bersalah atas 9 bentuk kekerasan serta pembunuhan 2 wanita. Meski demikian, Joji tetap menyangkal dugaan dan bukti-bukti yang ada. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun menghadapi persidangan, Joji akhirnya terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup. Bapak Ibu, sungguh tidak bermoral apa yang dilakukan oleh Joji. Ia menipu banyak wanita, mengiming-iming dengan harta dan barang mewah, tetapi lalu membunuhnya. Padahal kebanyakan wanita yang ia tipu adalah wanita yang bekerja untuk mencapai cita-cita dan tujuannya. Mereka bukan wanita yang suka mencuri harta orang lain, tetapi mereka bekerja dengan cara yang halal, meski di dunia klub malam. Padahal Joji sudah memiliki uang yang banyak, tetapi justru berubah ketika ia bangkrut. Tidak hanya Joji yang berubah, tetapi perusahaannya juga berubah. Ia mengubah perusahaannya menjadi tempat untuk mencuci uang bagi orang-orang yang jahat. Joji sendiri mulai suka memangsa wanita muda dan memanfaatkan harapan mereka. Joji bisa saja mengambil hikmah ketika ia hampir bangkrut. Bisa saja ia belajar trading forex, di mana ketika situasi ekonomi sedang tidak pasti, ia masih mampu menghasilkan profit. Joji juga bisa saja belajar mengatur asetnya dan belajar dari pengalamannya, sehingga ia bisa mendapatkan harta dari cara yang halal. Meski demikian, pengalaman Joji bisa menjadi pelajaran berharga dan sebuah peringatan, terutama bagi wanita. Kita semua diingatkan untuk tidak mudah percaya dengan orang asing. Jika Bapak Ibu tertarik dengan kasus ini, silakan kunjungi channel YouTube Coffee House Crime. Sampai jumpa di kasus berikutnya.